Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wailur Salim dari kelas 12.7, nomor absen 29. Di video ini saya akan menjelaskan materi transformasi fungsi, khususnya tentang dilatasi. Jadi pastikan kalian nyimak sampai akhir ya, biar nggak bingung. Oke, sebelum ke contoh, kita bahas dulu nih, sebenarnya dilatasi itu apa sih? Jadi gini, teman-teman, dilatasi itu adalah perubahan ukuran suatu bangunan. Bangunannya bisa jadi lebih besar atau lebih kecil, tapi bentuknya tetap sama, nggak berubah-ubah. Nah, dalam dilatasi itu ada dua hal penting. Yang pertama titik pusat, dan yang kedua faktor skala. Biasanya dilambangkan dengan K. Kalau nilai K lebih dari 1, bangunannya membesar. Kalau K antara 0 dan 1, bangunannya mengecil. Dilatasi itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu dilatasi terhadap titik pusat U 0,0 dan dilatasi terhadap titik pusat A, B. Oke, sekarang kita bahas dilatasi dengan titik pusat di O 0,0. Misalkan kita punya satu titik sembarang, namanya titik P dengan koordinat X, Y. Titik ini mau kita dilatasikan atau istilah gampangnya diperbesar atau diperkecil, karena titik pusatnya di O 0,0, maka semua perubahan itu dihitung dari titik 0. Caranya gampang banget. Koordinat X yang awal tadi kita kalikan dengan faktor skala K, hasilnya jadi X aksen. Jadi X aksen sama dengan K dikali X. Begitu juga dengan koordinat Y. Koordinat Y awal dikalikan dengan K, hasilnya jadi Y aksen. Jadi Y aksen sama dengan K dikali Y. Nah, dari sini kita bisa disimpulkan kalau titik P, X, Y didilatasikan terhadap titik O 0,0 dengan faktor-faktor K, maka bayangannya berubah jadi P aksen K dikali X, K dikali Y. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya teman-teman, biar makin kebayang gimana cara kerja dilatasi pada fungsi. Diketahui fungsi Y sama dengan X ditambah 16. Fungsi ini mengalami dilatasi dengan titik pusat U 0,0 dan faktor skala 3. Yang ditanya, hasil transformasi fungsi tersebut karena pusat dilatasinya di U 0,0, maka setiap koordinat X dan Y cukup dikalikan dengan faktor skala K. Di soal ini, nilai K sama dengan 3. Kalau setelah dilatasi, koordinat barunya kita nulis sebagai X aksen dan Y aksen. Maka berlaku X aksen sama dengan 3 kali Y aksen sama dengan 3Y. Supaya bisa dimasukkan ke fungsi awal, kita ubah jadi X sama dengan 1/3 X aksen, Y sama dengan 1/3 Y aksen. Sekarang kita masuk ke fungsi awal. Y sama dengan X ditambah 16. Karena Y sama dengan 1/3 Y aksen dan X sama dengan 1/3 X aksen, maka persamaannya jadi 1/3 Y aksen sama dengan 1/3 X aksen ditambah 16. Biar lebih gampang, kita kalikan semua ruas dengan 3. Jadi hasil dilatasi dari fungsi Y sama dengan X ditambah 16. Dengan pusat U 0,0 dan faktor skala 3 adalah Y sama dengan X ditambah 48. Sekarang kita lanjut ke jenis dilatasi yang kedua, yaitu dilatasi terhadap titik pusat A yang koordinatnya A, B. Misalkan kita punya sebuah titik sembarang P, X, Y. Titik ini mau kita dilatasikan dengan faktor skala K, tapi pusat dilatasinya bukan di U 0,0, melainkan di titik A, B.
Kalau pusatnya di A, artinya kita nggak langsung mengalihkan X dan Y dengan K ya. Titik P itu dibandingkan dulu dengan titik pusat A. Baru setelah itu dikalikan dengan faktor skala. Pertama, kita cari jarak titik P terhadap titik pusat A. Caranya, koordinat X dikurangi A dan Y dikurangi B. Setelah itu menghasil pengurangan tadi dikalikan dengan faktor skala K. Terakhir, supaya balik lagi ke posisi semula, kita tambahkan lagi dengan A dan B. Makanya rumusnya jadi seperti ini. X aksen sama dengan K dalam kurung X dikurang A tambah A. Dan Y aksen sama dengan K dalam kurung Y dikurangi B tambah B. Jadi bayangan titik P, X, Y adalah P aksen, X aksen, Y aksen dengan rumus tersebut. Sekarang kita masuk ke contoh soal dilatasi, tapi kali ini titik pusatnya bukan O, melainkan di titik A1,1. Diketahui fungsi Y sama dengan X ditambah 21. Fungsi ini mengalami dilatasi dengan titik pusat P1,1 dan faktor skala 3. Tentukan hasil transformasi fungsi tersebut. Dari soal kita tahu titik pusat A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Lalu faktor skala K sama dengan 3. Karena pusatnya di A, B, maka rumus yang kita pakai adalah X aksen sama dengan K dalam kurung X dikurangi A ditambah A dan Y aksen sama dengan K dalam kurung Y dikurangi B ditambah B. Kita masukkan nilainya. X aksen sama dengan 3 dalam kurung X dikurangi 1 ditambah 1. Y aksen sama dengan 3 dalam kurung Y dikurangi 1 ditambah 1. Disederhanakan jadi X aksen sama dengan 3 dikurangi 2. Y aksen sama dengan 3Y dikurangi 2 supaya bisa dimasukkan ke fungsi awal. Kita ubah jadi X sama dengan X aksen ditambah 2/3 Y sama dengan Y aksen ditambah 2/3. Sekarang kita masukkan ke fungsi Y sama dengan X ditambah 21. Maka persamaannya menjadi Y aksen ditambah 2/3 sama dengan X aksen ditambah 2/3 ditambah 21. Supaya lebih mudah, kita kalikan semua ruas dengan 3. Hasilnya Y aksen ditambah 2 sama dengan X aksen ditambah 2 ditambah 63. Sehingga Y aksen sama dengan X aksen ditambah 63. Jadi hasil dilatasi dari fungsi Y sama dengan X ditambah 21 dengan pusat A 0,0 dan faktor skala 3 adalah Y sama dengan X ditambah 63. Nah, di akhir video ini saya sudah menyiapkan 5 soal latihan yang berkaitan dengan materi dilatasi yang sudah kita bahas tadi. Soal-soal ini bertujuan supaya teman-teman bisa lebih memahami cara menemukan bayangan titik baik dengan pusat di 0,0 maupun dengan pusat di A, B. Silakan teman-teman mengerjakan soal-soal tersebut secara mandiri dan gunakan rumus yang sudah dipelajari agar hasilnya benar. Semoga latihan ini bisa membantu kalian memahami materi dengan baik. Baik teman-teman, jadi itu tadi penjelasan tentang transformasi fungsi, khususnya dilatasi. Mulai dari pengertian dilatasi, jenis-jenis dilatasi berdasarkan titik pusat, sampai contoh penerapannya pada fungsi. Semua penjelasan ini bisa membantu kalian memahami materi dilatasi dan mempermudah saat mengerjakan soal.
Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.